sebagai bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan ataupun ulang tahun yang ke-79. Kalau lihat kepada umur manusia, ini sudah manula sebetulnya. Kalau lihat kepada umur manusia, ya. Tetapi kalau lihat dari sisi positifnya, kalau orang yang sudah lama bekerja, ini sudah profesional. Tapi kalau negatifnya, lihat kepada sisi yang lain, ini sudah tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Ya, hari ini terus berputar. Tidak terasa dulu ketika orang tua kita, para pejuang berusaha, para kiai, ustadz-ustadz dan seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan negara ini dengan segala bentuk usaha, baik tenaga ataupun dengan harta, ada juga dengan nyawa, sehingga banyak di antara tokoh yang gugur, yang meregang nyawa, yang bukan saja harta dikorbankan tetapi juga jiwa terkorban demi kemerdekaan Indonesia. Indonesia, walaupun sebetulnya pengajian ini bukan membahas Agustusan ya, tetapi kita bagaimana selaku umat Islam dalam memperingati ataupun menikmati kemerdekaan ini adalah dengan cara yang baik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, minimal dari tahun 45 bangsa Indonesia, dari tahun 45 dari kemerdekaan sampai sekarang, kalau lihat pemimpin pun presiden sudah banyak, silih berganti. Sebentar lagi ada presiden baru pelantikannya. Siapapun presidennya, kita berharap Indonesia adalah baik-baik saja. Bagaimanapun Indonesia adalah negara kita. Suatu masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah hijrah ke Madinah, baginda ini lahir di Mekah. Ya, pada tahun gajah. Belum lagi ada tahun tahun Hijriah belum ada dimulai. Pada 12 Rabiul Awal dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan peristiwa penyerangan Raja Abrahah ya ke Mekah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Lahir di Mekah, besar di Mekah, kemudian diutus sebagai rasul di usia 40 tahun. Bukan usia muda lagi, artinya bukan usia belasan tahun. Kemudian hidup di Mekah untuk menguatkan ketauhidan, keimanan umat Islam ketika itu, khususnya yang ada di Mekah, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, tetapi 13 tahun. Artinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah ini 53 tahun. Saya saja sampai sekarang belum sampai 53 tahun. Walaupun mungkin ada di antara hadirat yang sudah ke sana. Hijrah ke Madinah, kemudian tidak dapat masuk ke Mekah. Sebagai orang biasa, sebagai sisi manusianya, baginda kalau ada orang yang baru datang dari Mekah selalu bertanya. Datang dari Mekah kemudian tiba di Madinah, siapapun selalu bertanya, apa kabar kampungku? Artinya kita semua pun sama yang pengembara, dan baginda Nabi sebagai seorang rasul ada rasa rindu ke kampungnya sendiri. Bahkan ada satu ucapan, andaikan penduduk Mekah ini tidak mengusirku, dalam tanda kutip, maka aku tidak pernah meninggalkanmu. Ya. Nah, kita semua di perantauan, ya mungkin ada yang sudah lama di sini, mungkin ada yang punya istri orang sini, orang Brunei, ada mungkin yang bahkan sebagian orang Indonesia yang sudah berpindah warga negara ada. Tetapi kita tetap mencintai negara, tapi dengan cinta yang baik, yaitu dengan cara yang baik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bertepatan dengan kemerdekaan
Republik Indonesia, kita akan membahas mengenai mukmin yang merdeka. Maksud merdeka di sini apa? Terkadang seseorang yang beriman, berislam, merasa dirinya tidak merdeka. Tidak merdeka di sini apa? Dari segi keimanan, dari segi ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan harian terkadang kita merasa diri ini hidup lama tetapi begitu-begitu saja. Seakan keimanan ini kalaulah tidak dikatakan tiada tetapi seakan mungkin hambar begitu ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-imanu, dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Ini iman dengan Islam lebih kurang sama. Walaupun ada definisi ataupun penjelasan ulama yang ada lebih memperincikan antara iman dan Islam. Al-imanu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Keimanan seseorang mukmin kita nih, jika mengaku sebagai orang mukmin, maka mestilah meyakini ma'rifatum bil qalbi, yakin dengan hati, sepenuh hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan, tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, wa qaulun bil lisan, kemudian nampakkanlah keimanan tersebut dengan lisan kita, wa amalun bil arkan. Kalau kita semua sedang duduk di rumah, tiba-tiba ya, istri datang dari luar membawa belanjaan, membawa belanja, bawa barang dari Wahoo dari mana. Sebelumnya sudah kita bagi duit bulanan, contoh untuk 2 minggu pertama dikasih contoh 200 ataupun 400 atau 500. Ini untuk uang dapur. Balik-balik belanja, kata istri, ya ataupun abi atau pak, uang ini belanja ternyata mahal. Suami tak ikut belanja, gak ikut belanja, tetapi mengatakan barang yang dibawa adalah seharga 300, sedangkan uang dikasih pun hanya 300, habis. Suami gak ikut belanja, tetapi lihat kepada belanjaan yang banyak, kemudian risit, kwitansi, atau risit dari kedai ada, yakinlah, oh betul, ternyata belanjaan ini adalah harganya sekian. Gak ikut belanja, tetapi ada bukti. Itu namanya ma'rifatun bil qalbi. Ma'rifatun bil qalbi ini keimanan, kalau menurut ulama adalah keyakinan yang berdasarkan kepada ilmu. Seseorang istri diam di rumah, kalau dicontohkan oleh Kiai Ghazali, salah seorang ulama Tatar Sunda, seorang istri diam di rumah, tiba-tiba suaminya datang dalam keadaan basah kuyup. Padahal di rumahnya, sekitar rumah dalam keadaan kering bahkan panas. Pak, kenapa basah? Ini hujan. Dia heran, mana ada hujan? Iya, di Gadong nggak hujan, tapi di Kiulang hujan. Dari mana taunya? Ini lihat saya basah kuyup, bukan ada yang nyiram oleh tetangga, enggak. Dari mana bukti bahwa ada hujan di Kiulang? Yaitu suaminya basah kuyup, walaupun di rumah ataupun di sekitar rumah keadaannya panas, bahkan cerah. Tetapi ada bukti suaminya basah kuyup. Bukan karena ikut Agustusan, lomba Agustusan, tetapi karena ada hujan. Itulah namanya iman. Tak semestinya seseorang yakin itu mesti mengalami. Kita yakin bahwa kita akan mati. Yakin gak? Yakin. Sudah mati belum? Belum.
Kalau mau yakin betul mati dulu. Tapi yakin bahwa kita akan mati. Kita yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang lain. Tidak semestinya bahwa keyakinan tersebut berdasarkan kepada pengalaman. Tetapi dengan ada bukti, apatah lagi kabar yang valid, maka kita ini akan bertambah yakin. Itu yang namanya keimanan. Seorang mukmin mesti yakin dengan keyakinannya. Allah sebagai Tuhan, baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan, kemudian diikrarkan dengan lisan kita, karena seorang istri ini ada kaitannya dengan kemerdekaan ataupun kehidupan kita yang merdeka. Bagaimana kita yakin bahwa rezeki ada yang mengatur, bahwa kita yakin bahwa kehidupan ini ada yang mengatur dan sebagainya, sehingga kita akan merasa bebas, merdeka dalam menjalani kehidupan ini. Yang akan saya bahas bukan kemerdekaan dalam segi administratif negara dan sebagainya. Baik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Keimanan ini perlu diikrarkan, sebagaimana seorang istri tidak akan yakin dengan rasa sayang seorang suami kecuali dengan adanya bukti. Boleh jadi ya, suami di hatinya ada rasa suka kepada anak istri, tapi kalau tak ada bukti tidak cukup. Perlu diucapkan dengan lisan kita. Sekali-kalilah kalau minimal ulang tahun, istri ulang tahun ya ucapkan. Itu pun kalau masih ingat. Kalau saya sendiri kalau ulang tahun selalu diingatkan, Abi besok saya ulang tahun. Lupa. Diingatkan pula istri. Kalau saya laki-laki ini lupa, jangankan dengan ulang tahun istri, ulang tahun sendiri aja nggak ingat. Biasa ditagih ya sama istri sendiri. Besok saya ulang tahun. Kalau istri biasanya ingat tanggal lahir anak, tahu. Suami itu tanggal lahir anak nggak tahu kapan ini lahirnya. Saya lah nggak tahu kalau saya nggak tahu kalau bapak-bapak di sini. Masyayikh, ustaz-ustaz yang ada di sini, ustaz saya yang ada di sini mungkin ingatlah. Tapi saya sendiri dengan tanggal lahir itu tidak ingat. Ma'rifatum bil qalbi wa amalun wa iqrarun wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Pernah suatu masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bin Khattab, saking kekuatannya, beliau ini kalau lihat baginda Nabi gitu ya gitu ikut. Kalau kita ya, karena keimanan ya. Pernah suatu masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika sedang tawaf, kalau kita sedang tawaf, kalau sudah tiba di rukun ataupun Hajar Aswad, kita mungkin yang ada kesempatan pasti akan cium Hajar Aswad. Berharap bahkan kalau zaman sekarang ada jokinya. Jokinya yang saya tahu kebanyakan kalau dari kawasan Jawa Timur, dari Madura. Biasanya lah karena memang kepakarannya, pakar memang orang sana, dia tahulah celahnya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika cium Hajar Aswad, kalau kita kesempatan dan bahagia betul kalau boleh selfie itu. Susah ya zaman sekarang, sesak. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau cium Hajar Aswad, ketika keimanan, yakin bahwa Allah sebagai Tuhan, tidak ada yang lain, ketika cium Hajar Aswad beliau ini ngedumel, marah-marah, cium Hajar Aswad. Udah, itu aja. Ditanya, kalau kita cium Hajar Aswad itu mungkin diceritain sama tetangga, dan beliau ini ngedumel, cium Hajar udah. Dan mengatakan, kau ini batu, bukan apa-apa. Kalau aku tidak lihat Nabi menciummu, aku nggak akan menciummu. Udah gitu aja. Gitu aja. Kenapa ngedumel? Kenapa ngedumel seperti itu? Keyakinan bahwa bagaimana Sayyidina Umar sebelum Islam tahu bagaimana beliau menghina baginda Nabi Muhammad SAW dan juga orang Quraisy yang lainnya. Sehingga ketika beliau masuk Islam, kemudian melihat baginda Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad, terdengar nyinyiran dari orang Quraisy. Ini Muhammad ini aneh, katanya melarang menyembah batu, tetapi dia mencium batu. Sehingga
ketika beliau ingin mencontoh baginda Nabi sedikit ngambek. Kayak gitu. Karena tahu kisahnya orang Quraisy. Mencibir. Padahal kita ketika ada keimanan menyembah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam kehidupan harian, nanti bahwa kita yakin bahwa Allah sebagai Tuhan kita yang menentukan arah hidup kita, maka kita tidak mungkin akan menjilat sana menjilat sini, akan meminta pertolongan sini untuk ya, tapi beda lagi dengan ikhtiar ini. Beda, bukan bermakna meminta pertolongan ini ataupun istilah tidak akan cari muka lah. Akan lebih ringan hidup ini tanpa harus mencari muka, tapi tetap ada yang namanya ikhtiar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Iman kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup diyakini, tidak cukup kemudian dikatakan bahwa aku beriman, tetapi juga mesti ada bukti dalam amalan harian. Kalau kita dalam agama Islam ya, salat adalah wajib. Kalau salat jamaah hukumnya apa? Fardu kifayah, ada mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan bahkan ada fardu ain, wajib dilaksanakan berjamaah. Oleh ulama dikatakan bahwa sholat berjamaah ini saking perlunya keimanan, dinampakkan keimanan dalam kehidupan harian. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa rukun fardu kifayah ini, hukum fardu kifayah ini, ada yang mengatakan sunnah saja, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada fardu ain, ada yang mengatakan. Andaikan dikatakan fardu kifayah, kefarduan ini tidak akan gugur, tidak akan selesai jika jamaahnya hanya dilakukan di rumah. Contoh satu kampung semua sholat jamaah di rumah masing-masing, di masjid kosong. Contoh, maka kefarduan itu adalah tidak cukup, tidak gugur. Kenapa? Karena keimanan mesti diperlihatkan, diperlihatkan kepada khalayak ramai. Dengan cara apa? Sholat diantaranya ada berjamaah di masjid masing-masing. Puasa pun sama, haji pun sama, zakat pun sama, supaya nampak ada yang namanya syiar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berkaitan dengan iman dan kemerdekaan kita sebagai umat Islam yang merdeka, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun, keimanan adalah telanjang keimanan itu. Tidak sempurna kecuali walibasuhut taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan, wa zinatuhul haya wa thamratuhul ilmu. Dipakaikan supaya lengkap, dipakaikan dengan ketakwaan, kemudian dihiasi dengan rasa malu, maka akan menghasilkan ilmu. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka yakinlah dengan keimanan kita kepada Allah itu pun sudah suatu anugerah. Kata baginda Nabi, iman tidak cukup dengan mengakui ketauhidan, tetapi perlu dengan ditambah pakaian yang berupa ketakwaan. Takwa ini apa? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Secara umum oleh ulama dijelaskan bahwa takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah dengan semaksimal mungkin dan juga menjauhi apa yang dilarang. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dalam Al-Hikam, kitab hikam yang terkenal banyak syarahan, di perkataan beliau yang ke-90, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Engkau ketika sudah beriman dan mau melaksanakan ibadah, itu pun merupakan anugerah pahala terbesar. Jangan pernah terpikir bertanya ini diterima dulu ataupun tidak. Ketika engkau mau sholat pun, itu pun adalah sebuah anugerah yang sudah luar biasa. Maka kalau kita mau sujud, mau puasa, itu pun sudah cukup. Jangan pernah berpikir ini diterima atau tidak puasa. Itu kalau menurut Ibnu Athaillah tuh.
Karena dengan engkau beriman, kemudian melaksanakan perintah, minimal yang wajib dilaksanakan, itu pun sudah cukup. Artinya apa? Keimanan kita ini sudah cukup kuat. Karena diterima ataupun tidaknya, itu sudah bukan urusan manusia. Yang manusia perlukan hanyalah kepada titik apa yang bentuknya sebuah ikhtiar. Sana sampai saja. Sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah yakin sholat itu diterima. Karena ketika kita mau sholat, mau sujud, itu pun suatu anugerah. Sehingga pernah suatu masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibunuh oleh siapa? Orang Islam atau bukan? Bukan. Sayyidina Umar. Berbeza dengan Sayyidina Utsman ataupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit. Ya, maksudnya wafat biasa. Berbeda dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ataupun sahabat yang lain karena terjadi pembunuhan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditikam, beliau yang pertama tanyakan siapa yang membunuh, apa yang menikam saya. Maka dalam keadaan terluka masih sempat bertanya, dan luka itulah yang menyebabkan diantaranya kematian beliau. Yang membunuh adalah bukan Islam, Mulzam itunya, salah seorang Yahudi. Maka Sayyidina Umar berkata, alhamdulillah. Bukan marah, tapi berkata, alhamdulillah, di mana pisau ini dihunuskan oleh orang yang bukan beriman. Tetapi andaikan pisau itu dihunuskan oleh orang yang beriman, kemudian Sayyidina Umar misal berdoa semoga orang ini masuk neraka, sedangkan dia masih bertauhid. Orang yang bertauhid dan beriman, apapun dosanya selama tidak memusyrikkan Allah, maka Allah masih akan memberikan kesempatan untuk memberikan pengampunan. Selain musyrik ya, dosa besar ada kesempatan untuk diampunkan. Bagaimanapun dosanya. Itu bentuknya pentingnya keimanan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka dalam menjalani kehidupan ini, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fi ma duminalah. Kita ini terkadang memikirkan sesuatu terkungkung dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang bahkan bukan tugas kita. Tetapi tugas kita pula, kita ini tidak melakukannya, bahkan tidak melaksanakannya, bahkan tidak menyelesaikannya. Contoh, tapi bukan bermakna tidak boleh cari rezeki. Mikirkan gimana ini anak saya sekolah nanti. Padahal anaknya masih sekolah rendah. Ini tahun depan gimana ekonomi ini susah dan sebagainya. Padahal presiden berganti kita masih tetap makan. Siapapun presiden makan ya tetap. Dimanapun coba, seluruh dunia dengan sistem apapun. Mau republik seperti ini atau kerajaan Brunei ataupun mungkin seperti Korea dengan berbagai sistem, semua makan. Karena apa? Yang memberi makan bukan adalah presiden. Di semuanya. Selama kita ada hidup, masih hidup, nyawa masih ada, rezeki pula Allah sediakan. Allah yang mengatur, menjamin. Qul may yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki? Bukan mohon maaf Pak Presiden Prabowo ataupun Pak Jokowi. Tapi tetap kita ada namanya ikhtiar. Yakin supaya kita tidak terkungkung dalam kehidupan. Ijtihaduka fi ma duminalak. Harta yang telah, rezeki yang telah Allah jamin, engkau terlalu pikirkan. Tetapi amalan yang diminta engkau untuk dilakukan, engkau tinggalkan pula. Wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Tetapi apa yang diminta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan tujuannya untuk beribadah, terkadang kita tidak melaksanakannya. Maka ini ada kesalahan mindset, berpikir apa yang sudah dijamin terlalu dipikirkan sampai kita stres, bahkan anak juga dipikirkan dan sebagainya.
bagaimana sekolah dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang diminta masalah ibadah kita tinggalkan. Maka kehidupan kita akhirnya terkungkung, merasa ini beban, itu beban. Nggak merdeka kita itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pentingnya keimanan dalam kehidupan kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan kemerdekaan kita dalam hidup. Ada sebuah hadis yang maknanya lebih kurang. Andaikan engkau betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kepada burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Saya yakin burung ketika terbang, apakah cacing terbang sendiri ke atas kemudian masuk ke mulut burung? Enggak juga. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mengambil berbagai cara supaya beliau sampai dengan selamat. Cara yang manusiawi yang bisa diterima dengan akal sehat ataupun akal biasa masyarakat awam. Andaikan baginda Nabi berdoa, mampu saja dari Mekah tidak perlu naik unta. Perjalanan 12 hari. Sebagaimana Isra dan Mi'raj pun 1 hari bolak-balik sampai. Apakah lagi kalau hanya sekedar dari Mekah ke Madinah pakai wush pun sampai berapa menit? Cukup. Kenapa nggak pakai buruk sampai sudah ke Madinah? Tetapi untuk hal ini ingin memberikan contoh kepada kita. Di samping Allah memberikan rezeki, di samping Allah yang menentukan, kita adalah juga diperlukan ada namanya ikhtiar sebagaimana burung terbang untuk cari makanan barulah kenyang. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam hadis lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min. Seorang mukmin yang beriman dengan penuh keimanan. Keimanan memang kalau hanya disimpan di dalam hati tidak cukup, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan baru sempurna kecuali bitamamil faraid, dengan melaksanakan kefarduan. Ingat bahwa kefarduan ataupun ibadah bukan hanya sholat. Kita menjadi ataupun mengabdi kepada negara juga adalah termasuk kewajiban. Mengabdi dengan caranya masing-masing. Kalau saya dari dulu juga mungkin ketika datang di Brunei ini pernah diberikan nasihat lah ya oleh kedutaan ataupun orang dulu senior yang sebagai mahasiswa. Jarang, cuman siapa itu Ustadz Hadi, siapa namanya, USB itu Samsul Hadi ya. Ini kan alumni ya beliau dari UBD. Gak ada dulu mahasiswa sebanyak seperti sekarang. Cuman satu saja dinasihatkannya, jaga nama baik, itu aja. Jaga nama baik kita sebagai orang Indonesia. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'mini wala yatimmu illa bitamamil faraidhi. Kefarduan, memang ada ibadah ba'da salat dan sebagainya. Baginda Nabi ketika datang ke Madinah pun menyesuaikan dengan keadaan setempat sehingga bisa hidup dengan damai di sana. Ketika pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, masih banyak orang Yahudi di sana. Masih banyak orang yang tidak beriman di sana, sehingga kita kenal dalam sejarah ada namanya Wathiqatul Madinah ataupun Piagam Madinah. Kalau di kita mungkin ada Pancasila, keutuhanan yang Maha Esa, ataupun bagaimana di sila ke-29, kalau saya masih ingat, kalau nggak salah, sila ke-29, bagaimana seluruh pemeluk bebas melaksanakan kepercayaannya masing-masing. Di Madinah pun sama seperti itu. Baginda Nabi tidak memaksakan untuk masuk Islam, hanya mengajak, bahkan kepada keluarganya sendiri. Kemampuan baginda Nabi diberikan hak hanya untuk mengajak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau sebagai seorang rasul tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Yang akan memberikan hidayah itu bukan kekuasaan kamu, tetapi Allah. Walakinallaha yahdi man yasha.
Kita sebagai di sini mungkin ada kebanyakan sebagai ustadz, ngajar dari rumah ataupun di university. Bagaimanapun saya sebagai pensyarah tidak akan mampu memahamkan orang. Yang memberikan kefahaman kepada pelajar bukan saya, Allah yang memberikan ilmu. Memberi hidayah bukan saya sebagai ustadz, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Orang terlalu membebani, kalau kerja wajib punya duit, padahal tidak semestinya. Kerja adalah ibadah, yang memberikan duit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri jangan terlalu membebani suami, balik ada duit. Kenapa? Kewajiban suami adalah hanya sekedar ikhtiar mencari duit. Kalau duitnya dari mana rezekinya? Allah yang mengatur. Supaya pikiran kita tenang, merdeka, jauh-jauh ke Brunei. Kenapa ini katanya duit segitu aja? Tanah di kampung segitu-gitu juga. Bukan berhektar-hektar, udah 20 tahun, 5 tahun. Saya sendiri nggak terasa sekarang 5 tahun. Sering banyak tanya, ini 5 tahun kayaknya hektaran tanahnya ini. Padahal ya sudah awal-awal ya memang masalah ekonomi, tapi akhir-akhirnya kita ya sudah. Kita di sini cari rezeki sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikhtiar untuk mencari rezeki. Mencari rezeki yang halal adalah ibadah, tetapi dikasih rezeki ataupun tidak itu bukan urusan kita. Supaya kita hidup ataupun berpikiran lebih bebas lagi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kesempatan lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keimanan kita tidak akan sempurna pula kita sebagai seorang muslim andaikan mau merdeka, bebas sebebas-bebasnya, hidup dengan selesa, damai, maka cintailah saudaramu sebagaimana engkau ingin dicintai. Tapi terkadang kita sebaliknya. Terkadang orang bahagia kita sedih. Orang yang beli Alphard ataupun mobil kita yang pikir cicilannya gimana itu, mampu nggak? Padahal mereka yang beli mobil, beli handphone baru, rumah baru. Kita pula yang pusing seakan kita ya ambil cicilan. Nyinyir sendiri, pusing sendiri, jengkel sendiri. Padahal kata baginda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian. Jadi terkungkung, terjajah pikiran kita itu. Dengan kebahagiaan orang kita sedih, kesedihan orang lain kita tertawa. Nauzubillah min dzalik. Banyak yang terjadi di masyarakat seperti itu. Terjajah terus dengan pikiran. Lihat orang pakai baju merah, amit-amit pakai baju merah sama dia. Ganti baju hitam. Lihat mobil saking bencinya sama orang lain, tetangga, mobil apa, nggak mau sama dengan dia. Lihat tayar rodanya bulat, nggak mau tayar saya bulat, ganti dengan yang kotak. Tersiksa. Kenapa? Karena keimanannya kurang. La yu'minu ahadukum, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna kecuali dengan kita saling menyayangi, saling menghormati. Maka alhamdulillah kita yang mungkin di Brunei ini jumlahnya untuk Indonesia ya ada permai saling mengingatkan di grup. Tapi alhamdulillah kemarin Pilpres kemarin dingin. Karena yang sebelumnya saya sudah masuk grup ya, aduh panas betul itu. Yang sekarang adem ayem. Adem ayem gitu ya, alhamdulillah. Ternyata gitu-gitu juga ya. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, gabung ya. Apalagi Pilpres DKI sekarang udah beda lagi. Itu namanya politiknya. Yang penting kita hidup aja dah. Sekarang kehidupan ternyata ya gitu-gitu aja. Orang yang partai pun ya senyum-senyum aja. Kita pula yang pusing ya. Al-muhim yang penting kita sebagai masyarakat di sini hidup bebas, hidup merdeka selama ibadah dilaksanakan, norma ataupun aturan yang ada tetap kita ini hormati. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini.
walaupun tidak nyambung betul dengan tema yang ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan juga hadirin hadirat yang sama-sama hadir di masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نستحفظك ديننا وإيماننا وأنفسنا ودولتنا إندونيسيا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وحرصك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وحرصك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالصحة والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم